Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu kabar gembira yang disampaikan oleh Menteri Pendagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada seluruh Bapak Ibu honorer di tahun 2024 tahun ini. Nah, ada apa dengan ini Bapak Ibu? Yaitu terkait dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang termaktub di dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 atau Undang-Undang ASN. Sehingga Menpan RB berani menyampaikan satu jaminan kepada Bapak Ibu honorer yang mana Menpan RB mengatakan bahwa honorer tidak perlu khawatir meskipun tidak lolos calon aparatur sipil negara 2024. Menteri Pan RB telah siapkan hal ini. Nah, apa hal yang dimaksud Bapak Ibu? Tentu itulah yang perlu kita ketahui bersama. Kira-kira apa yang merupakan satu jaminan Menteri Pan RB kepada seluruh Bapak Ibu honorer di tahun 2024 tahun ini terkait dengan penuntasan dan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K. Untuk itu Bapak Ibu supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Klik Pendidikan menyampaikan satu informasi penting untuk diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer, yang mana informasi ini adalah kabar gembira yang datang dari Menteri Pan RB untuk Bapak Ibu honorer. Disampaikan bahwa penyelesaian masalah honorer harus segera diselesaikan sebelum Desember 2024. Waktu penyelesaian masalah tenaga honorer tersebut sesuai dengan mandat dari Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Itu dasarnya Bapak Ibu, sehingga Menteri Pan RB berani menyampaikan hal ini untuk seluruh Bapak Ibu honorer. Bukan hanya janji manis Bapak Ibu, tetapi ini sudah tertuang di dalam pasal 66 Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Salah satu solusi yang diberikan kepada tenaga honorer dari pemerintah yakni diwajibkan untuk mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara 2024 tahun ini. Nah, ingat Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu honorer ikut seleksi CASN, tetapi ingat bahwa ada jaminan dari Menteri Pan RB. Nah, apa kira-kira jaminan tersebut Bapak Ibu? Di sini disampaikan bahwa Menteri Pendagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas, telah menghadap ke Presiden Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia perihal solusi yang akan diberikan kepada tenaga honorer. Nah, tentunya Bapak Ibu, pada saat Menpan RB menghadap Presiden Jokowi terkait dengan solusi honorer, maka Presiden Jokowi sudah menyampaikan arahan atau instruksi kepada Menteri Pan RB dalam hal menuntaskan honorer ini. Terbukti ke kita bahwa pada tanggal 5 Januari 2024, beberapa waktu yang lalu, oleh Presiden Jokowi menyampaikan bahwa dalam rekrutmen calon aparatur sipil negara di tahun 2024, selain untuk merekrut fresh graduate atau lulusan baru, maka salah satu hal yang harus dilakukan yaitu menuntaskan 1,6 juta tenaga honorer yang telah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Tenaga honorer tetap menjadi prioritas utama dalam seleksi calon aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini. Seleksi yang akan dipergunakan untuk tenaga honorer dalam CASN 2024 yakni berdasarkan perankingan. Jadi ada keadilan Bapak Ibu dengan sistem perankingan ini, sehingga ya
Para honorer yang nilainya tinggi juga tentunya mereka diutamakan. Honorer akan dinilai berdasarkan nilai yang diperoleh, bukan berdasarkan ambang batas. Artinya pada seleksi CSN untuk honorer tahun ini tidak diberlakukan nilai ambang batas atau passing grade, tetapi berdasarkan perankingan saja. Sehingga dari urutan satu sampai seterusnya, seberapa banyak kebutuhan itulah yang akan diangkat menjadi ASN P3K. Menpan RB menyatakan telah memproyeksikan formasi sebanyak 1,6 juta untuk honorer pada seleksi CSN 2024 kali ini. Pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan tenaga honorer di tahun 2024 tahun ini. Meskipun pada seleksi CSN 2024 akan memprioritaskan tenaga honorer, tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah akan merekrut talenta baru yang disebut dengan fresh graduate atau perlulusan muda. Itu ada juga pentingnya Bapak Ibu ya. Tapi ingat bahwa di tahun 2024 tahun ini rekrutmen CSN yang mana untuk P3K 100% untuk honorer. Jadi Bapak Ibu honorer tidak perlu khawatir ya tentang nasibnya di tahun 2024 tahun ini. Wajib dituntaskan berdasarkan mandat dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Walaupun pada seleksi CSN 2024 terdapat tenaga honorer yang tidak lulus nantinya. Ingat Bapak Ibu, ini yang perlu kita garis bawahi ya. Walaupun pada seleksi CSN 2024 terdapat tenaga honorer yang tidak lulus nantinya, pemerintah tetap akan terus mengkaji dengan mempersiapkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan honorer tersebut. Jadi ini perlu kita catat nih Bapak ya. Ini perlu kita ingat bahwa tetap ada solusi yang diberikan pemerintah kepada Bapak Ibu honorer kalau tidak lulus sebagai CSN 2024. Saat ini pemerintah tengah menyelesaikan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 yang diproyeksikan akan selesai pada April 2024 bulan mendatang. Jadi peraturan pemerintah tersebut ya atau peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 tersebut akan menjadi payung hukum bagi para tenaga honorer untuk diangkat menjadi ASN dan status P3K di tahun 2024 tahun ini. Dengan komitmen pertama bahwa pemerintah menyelesaikan masalah honorer tidak akan berpengaruh pada pendapatan sebelumnya. Itulah informasi yang Bapak Ibu ya, yang merupakan satu pegangan bagi Bapak Ibu honorer. Kalaupun nantinya tidak akan lulus mengikuti seleksi, maka tetap ada solusi dari pemerintah. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.